Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan terus bahagia teman-teman sobat literasi yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, hari ini kita punya judul, tapi sebelum saya kasih tahu judul kita, mungkin sudah ada ya di bawah sini, Cia. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di podcast Literasi Sulawesi Utara. Thank you teman-teman sobat literasi yang di rumah. Judul kita hari ini adalah peran seniman dalam pengembangan ekowisata. Hari ini saya sudah berada di samping saya ini sudah ada perempuan cantik gitu ya. Melva Kembuan, teman bicara kita hari ini. Hai Mel. Hai Kak Dila. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, puji Tuhan ya Mel ya. Melva ini memiliki latar belakang pendidikan di sastra Inggris, kemudian aktif sebagai pegiat seni, budaya, kemudian aktor juga, dan saat ini sedang eksis di bisnis dalam bidang pariwisata. Oh iya, juga di organisasi Satu Pena Sulawesi Utara. Ya. Benar ya Mel ya? Oke, Mel. Apa kabar? Kamu baik. Aduh. Sangat terlihat baik kok Mel ya. Gitu ya. Iya, lebih shining. Iya, lebih glowing, shining gitu ya. Gitu. Aura pengantin baru sama kan kita. Iya, aura. Kalau aku sudah mau satu tahun. Oke. Kalau Melva kan baru banget ya. Iya, 4 bulan. Oke, boleh cerita sedikit nggak aktivitasnya juga sekarang menjadi apa ya, sudah memiliki peran baru gitu kan. Kalau di teater kamu ganti-ganti peran ya. Kalau ini kan peranmu akan menetap gitu kan Mel. Aku sekarang nyonya tapi tetap memesona. Iya. Melva sekarang nyonya tapi tetap memesona. Oke, baik. Apa aja kegiatanmu sekarang? Aku ya masih berteater. Oke. Masih kesana kemari ngurusin komunitas. Oke. Aku juga lagi build bisnis. Lagi kerjaan juga di Markom, digital nomad juga, kan kurang lebih kayak gitulah. Banyak ya aktivitasnya ya. Iya. Walaupun sekarang menjadi udah berapa lama usia pernikahannya nyonya? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Panggilnya apa? Ibu siapa dong? Malu banget. Capcay deh. Oke, Mel, usia pernikahan berarti 4 bulan ya saat ini ya. Bagaimana merasakan menjadi seorang pengantin baru gitu? Ya, bahagia, masih adjusting ke dalam pernikahan, ke dalam keluarga ya, tapi aku bahagia. Iya. Dan bersyukur. Mendapat suami yang pengertian. Iya, dan pasti. suka ngelawak. Pengertian, suka ngelawak apalagi Mel? Jahil aja gitu. Jahil ya. Jahil. Dan itu yang membuat kamu tetap bahagia dan terus dan paling penting bisa remind aku, bisa bantu membimbing aku juga. Ya, itu yang paling penting ya. Bisa diajak ngobrol. Ya, yang pasti nyambung. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Sefrekuensi itu lebih baik. Oke. Mel, terkait dengan judul kita hari ini kan peran seniman dalam pengembangan ekowisata. Sorry Mel, aku boleh geser ini ya. Oke. Tetap ya, walaupun Patut banget. PLN ya. Terima kasih PLN. Nah Mel, kita kan bicara soal peran seniman dalam pengembangan ekowisata. Bagaimana kemudian Melva sendiri melihat peran seniman itu dalam dunia pariwisata saat ini? Oke, jadi aku karena kebetulan suamiku juga mengelola pariwisata ya. Jadi sedikit banyak aku take charge di kegiatan-kegiatan pariwisata. Yang mana ya kita memang butuh adanya seniman, dan seniman juga butuh ruang dari pariwisata itu sendiri buat saling support satu sama lain. Karena potensi pariwisata butuh seniman ya untuk marketing juga. Selain itu untuk menghidupkan kembali, lebih apa ya bahasanya, lebih menghidupkan ambience di situ. Karena kalau cuma
pariwisata doang, apalagi ekowisata, terjun ke alam doang, nggak ada entertainnya juga, Iya. krik-krik gitu Iya, kan. Jadi krik-krik. jadi ya saling Support. membutuhkan lah sebenarnya Saling antara seniman dan ekowisata, pariwisata. Jadi aku juga kan kayak gitu, aku seniman, suamiku pariwisata, kawin deh. Jadi Saling berkolaborasi, membutuhkan, iya. berpelukan, oh cari tapi sekali ya. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan di tempat-tempat wisata juga mengadakan event-event untuk membantu memboost selain penjualan mereka, memboost itunya mereka. Dengan cara mengundang seniman juga untuk hadir di situ. Jadi jalur marketing juga. Gitu. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh Iya. gitu ya, yang nggak bisa dilepaskan Iya, begitu iya. antara seniman dan kemudian juga dunia pariwisata. Iya. Karena seniman juga nggak tentang seniman panggung ya. Iya, ya. Karena kita sekarang itu pariwisata kita kan berkaitan dengan aircraft Yap. dan potensi pariwisata itu harus membangun aircraftnya juga dengan menghasilkan satu produk lokal, menghasilkan satu produk dari khasnya daerah tempat pariwisata itu. Nah, itu dihasilkan oleh misalnya teman-teman seniman pahat, seniman anyaman, iya, seniman lukis juga yang membuat satu karya tentang daerah itu, yang menggambarkan tentang daerah itu, gitu juga. Seniman tari. Yang lokal indigenous, masyarakat adat. Ekowisata kan terbangun dengan memberdayakan masyarakat adat juga yang ada di sekitar. Jadi surrounding society-nya juga di empower lah dengan satu ekowisata itu. Itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang terus bisa saling simbiosis mutualisme gitu betul, ya. Betul. Saling menghidupi. Betul. Benar nggak? Betul. Kalau kata Samratulangi kan apa? Situ timu tu mautu. Iya. Manusia hidup untuk menghidupi manusia lainnya. Ya. Betul. Iya, dan itu yang harusnya hadir gitu ya di generasi muda saat ini. Iya, sebenarnya gitu. Kalau sejauh Melva memandang peran seniman saat ini gitu. Kalau tadi kan idealnya itu seperti itu. Idealnya gitu. seperti itu. Kalau yang Melva lihat saat ini untuk kemudian mampu meningkatkan ekowisata di Sulawesi Utara, khususnya di Manado deh gitu. Gimana Melva melihat hal itu? Kalau aku belum melihat satu bentuk spesifik bagaimana cara mereka membantu develop itu ekowisata, pariwisata, tourism di Sulawesi Utara, tapi bahwa mereka hadir sebagai untuk reality check kebutuhan job mereka juga, untuk sebaliknya dari pihak pariwisata yang membutuhkan mereka untuk bantu bus itu sudah terjadi. Banyak tempat pariwisata sekarang tiap weekend aja mereka harus ngundang seniman panggung misalnya, harus ada orang yang ngisi lagu, atau di tempat-tempat tertentu juga mereka suka even rumah kopi ya sekarang mulai berambah jadi tempat panggung-panggung untuk pertunjukan teater, untuk pertunjukan ini, jadi semuanya berkembang gitu. Dan teman-teman seniman juga tidak I might say tidak sekaku yang dulu-dulu hanya di panggung, tapi mereka besar gitu. Teman-teman seniman sekarang mau masuk ke ruang-ruang pariwisata juga, mau masuk ke ruang-ruang publik yang skala no kecil, tiket, bahkan iya. mereka berani untuk no tiket. Iya. Yang penting suara kita, permenungan yang kita bawa lewat suatu naskah itu nyampe ke teman-teman lain yang nonton. Gitu, aku lihat sih sekarang gitu. Yeah, dan itu adalah satu bentuk support gitu ya, sebenarnya ke dunia ekowisata saat ini gitu. Kalau ditanya, terus peran anak muda apa ya? Salah satunya itu menghadirkan di ruang-ruang publik itu, menghadirkan seni, dan banyak sekali sebenarnya yang Dila lihat juga teman-teman itu bergerak dengan cara individual ya. Iya. Benar nggak sih? Benar.
masih ada yang beberapa seperti itu, masih ada yang beberapa seperti itu. Tapi kalau kita bertumbuh sendiri kan nggak baik, kita baiknya bertumbuh sama-sama kan. Iya, bertumbuh bersama, berkolaborasi Iya, gitu. betul. Artinya banyak juga pesan-pesan yang dikirimkan gitu. Iya. Yang dikirimkan itu lewat apa namanya ya, media panggung Iya, itu betul, gitu untuk kemudian menyuarakan beberapa Iya, pesan. pesan. Yang itu tadi yang aku bilang bahwa kita harus berkolaborasi. Iya, betul. Jangan sampai para seniman ini mereka bergerak sendiri gitu. Iya, betul. Padahal ekosistemnya sudah terbangun, Betul. tapi kemudian kacamata kita tidak melihat bahwa Iya. itu sudah ada gitu. Iya, betul. Nah, Mel, bercerita soal itu. Sebagai seorang seniman, kemudian aktor di generasi muda ya, saat ini kan masih 24 tahun ya Mel ya. Apa saja yang kemudian Melva lakukan untuk mengambil peran dalam pengembangan ekowisata? Kalau aku pribadi, aku giat bersama teman-teman komunitas, terutama jejaring, bikin festival. Tapi karena base kita adalah pariwisata kultural, jadi kita lebih ke market-market masyarakat adat, peminat-peminat budaya, tapi juga ada ruang-ruang dari teman-teman kesenian. Jadi seperti festival yang terakhir kita bikin 1 tahun lalu, sudah 2 tahun lalu kita bikin ada ruang literasinya, ada bedah buku, ada baca puisi, musikalisasi puisi, ada juga performance musik gitu. Jadi nggak sebatas budaya tapi ada juga jalur-jalur kesenian lain yang dihadirkan di situ. Jadi acaranya cukup holistik. Kapan itu Mel? Itu 2 tahun lalu, bulan Juni, Festival Mahatambulelan namanya. Bulan Juni ini kita mau adakan Festival Wanua. Oh ya, wow. Kita lagi dalam proses persiapan. Doakan semoga teman-teman. Iya, jangan lupa ya undang-undang. Iya. Atau apa yang boleh dikolaborasikan, kabarin aja. Iya. Sheila. Ada jadi ruang apresiasi juga loh di tempat pariwisata. Seperti perguruan tinggi ya. Okay. Ada beberapa perguruan tinggi itu misalnya mereka punya satu jurusan yang berkaitan dengan budaya atau pariwisata, mereka mau eksekusi itu di tempatnya langsung, di tempat pariwisatanya, di tempat budayanya. Jadi ada satu institusi perguruan tinggi di sini waktu itu pakai tempat kita buat ruang apresiasi untuk seniman musik tradisional, dan mereka kasih piala-piala untuk itu dan pembinaan untuk kasih musisi awarding ya. Awarding. Wow. Iya. Untuk teman-teman musisi tradisional. Kan masih banyak sekali di Sulawesi Utara kan musik-musik seniman musik tradisional yang belum dikenal lah, belum diketahui. Dipublish gitu ya. Mungkin akhirnya, sudah ada tapi belum terlalu vibing gitu ya. Akhirnya untungnya ada satu perguruan tinggi yang mau fasilitasi itu, mau kasih ruang apresiasi, kasih award buat teman-teman itu. Yang udah tua-tua juga diberikan. Ternyata banyak sekali dari mereka. Iya, dan itu wajib untuk diberikan apresiasi gitu. Betul. Karena sampai saat ini kemudian mereka masih melestarikan itu. Kalau enggak mereka dan kemudian itu diberikan ditransfer ke kita yang generasi muda akan hilang gitu kan. Jadi itu yang kemudian Melva dan teman-teman mengambil peran di segi itu, membuat berbagai festival, kemudian juga memperkenalkan begitu ya. Akhirnya kita saling tarik menarik. Dan akhirnya itu menjadi satu cara bertutur budaya, memberitahukan bahwa Sulawesi Utara tuh punya budaya lokal yang seperti ini, gitu. Mungkin lewat jadi ruang literasi juga, karena kita pasang beberapa istilahnya stand yang menceritakan tentang situs di situ apa atau cerita itu apa gitu, dan di bedah buku juga berliterasi gitu. Jadi bedah buku lokal bedah buku lokal ya.
Berarti apa namanya itu adalah peran-peran yang kemudian diambil oleh Melva Iya. dan teman-teman Iya. untuk salah satu bagian di pengembangan Iya. ekowisata. Ada ini nggak rencana, kan itu punya rencana bikin festival apa tadi? Wanua. Wanua. Boleh cerita sedikit nggak tentang festival tersebut? Jadi Festival Wanua itu festival yang digalakan oleh masyarakat adat. Di Nanti akan di masyarakat adat di Minahasa. Minahasa. Nanti akan diadakan di Padiskimuwu, rencananya bulan Juni. Di mana? Padiskimuwu. Di mana Di tuh? Warabungan. Oh ya Allah. Belum pernah pergi sih. Belum pernah, aku mainnya kurang jauh. Ngopi dong di situ. Oh, ada tempat next ngopi time. enak ya di Iya. situ. Oke. Dingin, berkabut. Kalau panggil, Kak Dila udah kawin sih. Dia ini mau promote buat yang belum kawin, ngajakin pacarnya, dingin-dingin baombong gitu ya. Iya, ya harusnya lu promonya ke teman-teman muda yang baru nikah ya kan. Biar semakin hangat. Ya kan saling menghangati ya kan. Di situ ya. Boleh, iya. Rencananya akan dibikin di situ festival. Rencananya akan di situ. Dan konsepnya seperti apa, Mel? Konsepnya ya kita akan apa istilahnya napak tilas karena berkaitan dengan peristiwa sejarah dan budaya juga kan. Akan napak tilas, ada tari-tarian, ada musik-musik tradisional, kurang lebih kayak gitu. Ini yang mengadakan itu siapa? Teman-teman masyarakat adat dengan support Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Oke. Iya, Dan itu yang mengorganize kamu. Ada teman Aman dan kebetulan dari pihak Padiskimunya. Oke. Nice itu. Nanti kabarin lah biar kita bisa saling berkunjung. Oke, Mel. Berkaitan berarti itu adalah sebuah langkah-langkah dan langkah-langkah taktis ya lah ya dari generasi muda untuk kemudian melihat bahwa pengembangan ekowisata di Sulawesi Utara itu harus diangkat dari sisi budayanya, kemudian juga tidak hanya budaya pariwisata tapi juga sejarah. Ya. Gitu ya. Oke. Mel, kamu punya nggak mungkin apa ya? Bukan pesan sih sebenarnya, pandanganmu agar generasi muda tuh mampu menjaga budaya dan kemudian mampu melestarikan pariwisatanya. Menjaga budaya itu harus kita tumbuhkan dari dalam hati masing-masing sih buat gue. Jadi ya aku mau terlalu kita jangan ke barat-baratan, kita jangan ke K-pop-K-popan juga. Secara nggak langsung styling gue juga ke western-westernan gitu. Jadi sebenarnya itu jadikanlah itu sebuah ideologi gitu. Nggak hanya template aja de pakaian lo berbudaya banget, tapi ya kalau kita pakaian kita berbudaya tapi kita nggak punya perspektif sama aja. Jadi gimana tetap untuk berbudaya ya, temukan perjalanan spiritual dalam budaya. Aku bisa katakan perjalanan spiritual karena dalam perjalanan berbudaya itu pasti ditemukan beberapa dinamika gitu. Dan itu berkaitan dengan banyak hal, dengan kosmik, dengan segala macam, dengan sejarah, dengan silsilah keluarga. Ya temukan satu hal dan yang kamu berjalan menelusuri itu satu hal yang sangat memikat kamu, yang bisa jadi apa ya, yang jadi trigger kalian sehingga kalian mau mempertahankan itu, dan bahwa kalian juga melihat kalau bukan gue yang mempertahankan budaya gue, siapa lagi? Tergerus seiring zaman kan, ya realitinya kayak gitu. Jadi ya jadikan itu panggilan dalam hati lah, tapi juga harus dieksekusi. Yang dipanggil-panggil dong, setel pongo, nggak dapat dengar sama aja gitu. Panggilan hati panggil doang, tapi kalau nggak dieksekusi ya juga dari mungkin dari cara kita juga mengangkat konten-konten lokal yang nanti bisa dijadikan. Banyak sekali loh teman-teman aku lagi mengadakan festival film Wanua. Jadi itu etnofilmografi yang diangkat semua tentang menarik. masyarakat adat, petani-petani kopra,
ke Bolmong, mereka ke Kota Mobagu, mereka ke Wuwuk, ke petani-petani cengkeh. Mereka bikin tentang itu, bahkan angkat isu tentang ritus-ritus yang ada di budaya, tentang itu. Menarik itu, menarik sekali. Mudah-mudahan segera jadi filmnya, jadi bisa ditonton. Banyak sekali. Itu sudah diadakan dan mereka Udah? di roadshow. Iya, namanya Festival Film Vanua yang Bisa dicek di YouTube ya? bisa yang bikin Pukat, teman-teman Pukat, Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur. Iya, kata. Ya, dan dibantu dengan Indonesiana LPDP juga. Oke. Jadi kurang lebih yang aku tahu infonya kayak gitu ya. Oke. Itu menarik sekali dan bagus untuk ditonton ya. Ya, Jadi dan motornya anak-anak muda, siniasnya anak-anak muda. Cara anak muda juga memberi diri di budaya, ya, kurang lebih kayak gitu. ya. Karena film juga akan jadi pariwisata, siapa tahu. Oh iya dong. Tentu. Karena misalnya jadi tempat pariwisata, nonton film dari dalam mobil, filmnya film lokal, film indigenous. Seru juga. Seru. Benar. Iya, itu menarik sekali. Ternyata anak-anak muda sekarang kalau ditanya bilang udah apa yang sudah kamu lakukan untuk mengembangkan pariwisata di kotamu gitu ya, di provinsimu atau daerahmu, ya salah satunya di hal itu ya, mengembangkan atau kemudian memberdayakan literasi digital yang ada gitu ya, melalui film, konten gitu ya, konten YouTube yang hari ini juga hadir nih, menghadirkan Kakak Milva juga kan begitu ya, karena mengharapkan untuk supaya memantik nih anak-anak generasi muda, sobat literasi yang ada di rumah untuk sebenarnya terus semangat untuk memberikan yang terbaik untuk daerahmu gitu ya. Karena jangan pernah tanya apa yang sudah bangsamu berikan, tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan gitu. Sekarang merhaen. Semangat merdeka. Ya kalau semua anak muda nanya apa yang negara udah kasih ke kita gitu kan, ya negara kita kasih. udah bikin apa? Iya, negara ngasihnya jalan, kita bisa jalan dengan nyaman gitu kan. Iya, at least kita juga harus menghitung lah, maksudnya tahu kita selama ini ngapain aja, apa jadi beban negara doang, beban keluarga, beban negara doang, baik yaudah rebahan aja dulu. Kau rebahan ya kan, terus nanya apa yang udah negara berikan kepada saya gitu kan. Ya kamu nggak mau menjemput, bagaimana mau dikasih gitu ibarat saya bantu keuangan negara dengan beli kuota. Bisa, tapi itu tidak signifikan. Cari yang lebih real. Masyarakat di sekitar. Yes, seperti yang dilakukan oleh Kakak Milva dan juga nih teman-teman. Ya, amin lah kita saling berkolaborasi. Oke, Mel, terakhir kamu punya ini nggak? Punya pesan untuk teman-teman sobat literasi yang ada di rumah? Aku mau berpesan. Teman-teman. Sobat literasi. Iya. Jadi namanya sobat literasi ya? Iya, sobat literasi. Ayo kita sama-sama. Ngapain ya? Gue mau ngomong apa lagi nih? Terkait dengan peran generasi muda di dunia pariwisata gitu. Iya, teman-teman mulai bangkitkan potensi pariwisata yang ada di sekitar kalian. Siapa tahu nih kalau misalnya ada nih kayak di salah satu kampung di Minahasa Tenggara. Ada air terjun yang ya udah nggak kepake aja itu. Air terjun tapi belum pernah terekspos. Serius? Iya. Oke. Iya masih banyak sih. Iya, padahal potensi pariwisatanya bagus banget. Anak-anak yang ada di sekitar situ, misalnya di daerah kalian masing-masing, kalian menemukan ada potensi pariwisata kemudian nggak terpublish gitu ya. Terpublish atau belum diapa-apain, belum dikelola. Ya gotong royong aja dulu, mulai dari gotong royong aja dulu. Mapalus sama teman-teman pemuda di situ, sama teman-teman satu kampung di situ, bikin tempat itu untuk jadi tempat pariwisata. Itu juga akan membantu perkembangan desa kalian up di media sosial gitu ya. Betul. Itu
punya potensi pariwisata, siapa tahu turis bisa datang ke situ. Kalian boleh belajar berliterasi, menulis sesuatu tentang desa itu atau tentang tempat itu secara spesifik. Itu langkah-langkah taktisnya seperti itu sebenarnya. Ya bisa dimulai dari itu. Siapa tahu menemukan apa ya, satu hamparan daun hijau rumput hijau yang bisa jadi potensi pariwisata. Iya, benar. Bikinlah satu panggung di situ, atau bikin apa, literasikan. Kita bikin musikalisasi puisi, berliterasi juga kan di situ. Dengan teman-teman satu kampung aja kalau misalnya nggak punya komunitas. Betul. Ya, daripada waktu kita terbuang dengan hal-hal yang tidak baik, benar. Mabora, bisa. Yang penting berpuisi tuh. Iya. Yes, betul sekali. Dan yang pada akhirnya juga kan tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau ekonomi kerakyatannya bisa maju gitu ya, bisa kemudian dari hal itu dipromot, kemudian itu menjadi viral. Kita nggak mencari keviralan sih sebenarnya, tapi kita mencari bagaimana potensi wisata itu yang ada di situ kemudian bisa membantu ekonomi masyarakat. Yes, correct. Betul. Oke, Kakak Melva, terima kasih banyak hari ini. Thank you sudah membagi pengalamannya, kemudian juga memberikan banyak perspektif baru gitu ya untuk sobat literasi di rumah. Mudah-mudahan ini terus bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sobat literasi subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih, salam buat keluarga. Makasih. Bahagia selalu buat suami dan sobat literasi. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa stay health and stay happiness. Sampai jumpa. Salam literasi.